Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu doktrin Islam yang kita pahami bersama adalah Islam merupakan agama prestasi, bukan agama prestise. Maknanya adalah nilai sesuatu itu ditentukan atas prestasi, atas kerja, bukan didasarkan pada faktor-faktor primordial. Ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hujurat berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum," sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Sebenarnya pada saat itu dideklarasikan Islam sebagai agama prestasi itu. Karena biasanya orang Arab meletakkan kemuliaan itu pada keturunan. Ada kasta-kasta sosial yang menempatkan seseorang mulia atau tidak. Itulah yang dikritik oleh Al-Quran. Dengan demikian, kemuliaan dan penghormatan di dalam pandangan Islam itu secara vertikal didasarkan pada takwa, secara horizontal didasarkan pada amal saleh atau amal yang terbaik. Keberadaan kita di hadapan Allah amat sangat tergantung bagaimana relasi, interaksi, koneksi kita dengan Allah. Tidak ada urusan seorang yang punya keturunan darah biru, atau dia orang kaya, atau dia memiliki jabatan yang tinggi, lalu mulia di hadapan Allah. Itu tidak pernah ada di dalam ajaran Islam. Sangat tergantung interaksi, koneksi, dan relasinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun secara horizontal seperti yang sudah disebut di awal, keberadaan kita, kemuliaan kita akan sangat ditentukan oleh prestasi kita, kerja kita yang kita lakukan di muka bumi ini. Pertanyaannya, mengapa prestasi itu yang akan menentukan kedudukan orang di hadapan Allah? Jawabnya, karena prestasi itu bisa diakses oleh semua orang. Kita terlahir dari suku tertentu, itu bukan pilihan kita. Menjadi orang Jawa, menjadi orang Mandailing, menjadi orang Batak, menjadi orang Karo, itu bukan pilihan. Menjadi anak keturunan raja, keturunan sultan, bukan pilihan. Kita menerima apa adanya kondisi kita hari ini. Apapun suku kita, apapun ras kita, itulah takdir yang harus kita jalani. Maka bukan itu yang dijadikan dasar di dalam Islam untuk menempatkan kemuliaan. Tapi yang dijadikan dasar adalah prestasi itu sendiri. Untuk menjadi seorang pelari 100 meter yang hebat, tidak mesti dia anak keturunan raja. Kita masih ingat sebuah film yang viral beberapa tahun lalu,
yang dibintangi oleh Jackie Chan, seorang anak kulit hitam berhadapan dengan seorang anak orang kaya dengan fasilitas yang besar, tapi dia bisa memenangkan pertarungan karate itu, Karate Kid. Kenapa bisa begitu? Karena kesungguhannya, keseriusannya menjadikan dirinya unggul. Padahal dia orang yang semula direndahkan dan tidak dianggap apa-apa. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dorongan Islam kepada kita untuk berkarya, berprestasi itu sangat kuat. Bayangkan kata amal yang maknanya bekerja dan bekerja yang terbaik itu disebut Allah lebih kurang 602 kali. Belum lagi kata kasaba, belum lagi kata sana'a, belum lagi kata fa'ala. Dan kata-kata yang menunjukkan tentang amal, yang menunjukkan tentang kerja. Dorongan Al-Quran kepada kita untuk menjadi orang yang berprestasi. Bukan menjadi orang yang biasa-biasa. Bukan menjadi yang primus inter pares. Sama rata dengan yang lain. Tapi Islam mendorong kita untuk tampil lebih dari itu. Karenanya, paling tidak ketika kita menelusuri ayat-ayat Al-Quran, kita menemukan 5 konsep besar tentang kerja dan prestasi itu. Yang pertama adalah tidak ada dikotomi antara kerja dengan ibadah. Islam mengajarkan sholat tidak berbeda sesungguhnya dari sisi hakikat dengan pekerjaan kita di kantor, dengan profesi kita sebagai seorang dosen, profesi kita sebagai karyawan, profesi kita sebagai seorang pedagang. Semua itu adalah amal yang sepanjang dilakukan dengan penuh keikhlasan kepada Allah, dia menjadi amal ibadah, dia menjadi amal soleh. Orang yang salat tapi tidak diorientasikan kepada Allah, tidak menjelma menjadi amal. Orang yang bekerja di kebun, bertani, tapi dia mengorientasikan kerjanya hanya untuk Allah, maka itu menjadi amal. Jadi dalam Islam tidak ada dikotomi antara ibadah dengan kerja. Karena itulah kalau kita lihat Al-Quran tersambung dengan sangat kuat sekali. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Kalau pada hari Jumat engkau diseru untuk melaksanakan salat, wadarul bai', tinggalkan jual beli, artinya tinggalkan segala aktivitas keduniawian dan segera memenuhi panggilan Allah. Tapi coba lihat, fa idza qudiyatis shalah, kalau engkau telah selesai melaksanakan salat, fantashiru fil ard, bertebaran engkau di muka bumi, cari karunia Allah. Kenapa? Setelah engkau tunduk di hadapan Allah, maka nanti Allah akan menundukkan rezekinya sehingga mudah engkau jangkau. Kira-kira begitu maknanya yang kita sebut tidak ada dikotomik atau pemisahan antara kerja dan amal saleh. Yang kedua, kerja itu dalam pandangan Islam, prestasi itu harus diorientasikan kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kenapa kita sering bekerja dan itu menimbulkan kekecewaan yang berat? Karena kita mengharapkan penghargaan, kita mengharapkan penghormatan dari manusia. Akibatnya kerap kali pada saat pekerjaan kita tidak dihargai, kita menjadi malas, kita menjadi putus asa. Dalam konteks ini Allah berfirman dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu wa rasuluh. Bekerja ajalah yang bagus, berprestasilah, Allah dan Rasul serta orang-orang beriman akan menyaksikan pekerjaanmu. Orang yang sudah sampai pada tingkat pekerjaan yang ikhlas itu, dia tidak akan pernah mengharapkan penghargaan. Bahwa penghargaan itu penting, ya, tapi penghargaan yang diberikan manusia tidak akan pernah menentukan etosnya dalam kerja itu. Kenapa? Dia percaya kerjanya itu akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga,
Kita disuruh oleh Al-Quran untuk bekerja yang terbaik. Dalam Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah ayat yang amat menegaskan bahwa yang ingin kita pertontonkan kepada Allah itu adalah kerja terbaik. Kerja terbaik, prestasi terbaik, bukan yang di atas rata, bukan yang rata-rata, tapi pekerjaan yang di atas rata-rata. Ini jugalah yang menjadi ayat dorongan kita untuk berprestasi. Yang keempat, dalam Al-Quran itu ada konsep antara jihad, ijtihad, dan mujahadah. Jihad itu makna asalnya adalah mengerahkan kemampuan maksimal dalam pekerjaan. Bukan hanya perang. Perang itu makna sebagian kecil dari makna jihad. Kalau jihad, ijtihad, mujahadah ini diterjemahkan dalam kerja, maka itu maknanya kerja keras, jihad, ijtihad, kerja cerdas dengan menggunakan ilmu, skill, teknologi, dan mujahadah itu adalah kerja ikhlas. Orang tidak boleh memisahkan ketiga ini. Pekerjaan akan menyiksa kita kalau ketiganya ini berpisah. Ada orang yang bekerja keras, tidak cerdas, dia akan habis tenaganya sampai meninggal dunia. Dia kerja keras, kerja cerdas, tidak ikhlas, dia frustasi sendiri karena kerjaannya tidak pernah memberikan ketenangan pada dirinya. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah, Al-Quran mengatakan, Man amila salihan min dakarin au unta wa huwa mu'min, falanuhyannahu hayatan thayyibatan. Dan seterusnya, ayat ini mengatakan, siapapun yang bekerja soleh, baik, terbaik, dan dia beriman, Allah akan berikan kepadanya kehidupan yang baik, hayatan thayyibah, dan Allah akan berikan balasan yang luar biasa, balasan yang terbaik pula untuk dirinya. Oleh karena itu, pekerjaan yang kita lakukan dengan keras, ikhlas, cerdas, itu akan berpengaruh terhadap kualitas kehidupan kita secara pribadi dan kehidupan kita berkeluarga. Itu janji Allah. Yang terakhir, konsep kerja itu adalah apa yang disebut dengan itqan. Dalam Al-Quran surah An-Naml, alladzi atqana kulla syai' wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab. Sunnallahi alladzi atqana kulla syai'. Di situ ada kata itqan. Apa makna itqan? Ini penting bagi kita sedang jemaah Jumat yang dirahmati Allah. Ada kalanya orang bekerja tidak maksimal, orang bekerja apa adanya, orang bekerja sekedarnya saja. Dia akan berkata, sebaik apapun kita bekerja, yang dapat nama itu pimpinan, yang dapat nama itu mereka, kita juga nggak dapat apa-apa. Konsep ini, cara bekerja ini dibantah oleh Al-Quran. Al-Quran mengatakan, tahukah kalian apakah Robmu, Tuhanmu menciptakan semesta ini dengan main-main? Apakah Allah menciptakan segala sesuatu di muka bumi ini asal-asalan, sekedarnya saja, asal jadi, asal ada? Tidak. Allah atqana. Itqan dalam terjemahannya dikatakan menciptakan sesuatu dengan cara yang sempurna sehingga tidak ada celah kelemahan dari ciptaan itu. Itulah kesempurnaan ciptaan Allah di alam semesta ini. Inilah yang mau kita serap, inilah yang mau kita ambil. Dimanapun posisi kita, kita bekerja bukan mengabdikan diri pada pimpinan kita, tapi kita bekerja secara terbaik, menjadikan pekerjaan kita sempurna, walaupun tidak ada kata sempurna itu terjadi, tapi kita kerahkan kemampuan maksimal, kita bekerja secara optimal. Kenapa?
karena memang itulah nanti yang akan menentukan posisi kita di hadapan Allah, yang menentukan harga diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, tidak ada keraguan kita sedikit pun untuk menyimpulkan bahwa dalam Islam itu ada dua hal yang harus kita lihat secara tepat. Relasinya dengan Allah, supaya kita ditatap oleh Allah, jadilah orang yang paling bertakwa. Tapi secara horizontal, agar kita juga dipandang, dinilai sebagai orang yang terbaik di sisi Allah, bekerjalah dengan cara maksimal, berprestasilah. Karena kita, diri kita akan ditentukan dengan kerja yang kita lakukan. Tidaklah sulit untuk memahami kenapa dalam Al-Quran kata iman dan amal soleh selalu dirangkaikan. Amanu wa amilus salihat. Kenapa? Kata-kata tanpa dibarengi dengan aksi nyata dalam pandangan Islam tidak memiliki arti sama sekali. Sama juga rencana baik tanpa dibarengi dengan aksi nyata juga tidak maksimal dan tidak bernilai. Karena itulah iman dan amal soleh, jelmaan apa yang ada dalam diri kita, menjelma menjadi perbuatan-perbuatan konkret, perbuatan-perbuatan saleh, perbuatan yang optimal dan maksimal. Mudah-mudahan dapat menjadi renungan kita semua. Fa'tabiru ya ulil absar. Hamdan wa syukran lillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Faqala fi suratin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Amin ya Allah ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun washkurullahal azim yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wala dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.